dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik dan menghibur. Bu, saya juga sering keliling-keliling ngisi esai. Jadi kalau bicara artikel, esai itu pasti masuk. Mengapa perbedaannya Pak antara artikel dan esai? Esai itu lebih menekankan pada titik sudut pandang objektif. Jadi sudut pandang pribadi. Kalau esai, ya. Tahun lalu saya ngisi materi esai di tempat ini, tapi diminta oleh Pak Edi hari ini adalah membahas tentang artikel. Jadi ini, ya, lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin dan bertujuan untuk menyajikan ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan mendidik. Kalau sekarang koran sudah mulai tutup, Bu, sekarang sudah beralihnya ke website. Jadi ibu bisa menggunakan di website. Pak, kalau di website dibayar? Dibayar website juga, banyak. Ya, di perpustakaan ini juga ada website ya Kang ya, dan itu dibayar. Dulu itu nyampe 1,5 juta, mungkin sekarang 900.000 atau berapa gitu ya. Karena saya pernah mendapatkan kontak itu. Cara pembayaran? Dikirim ke rekening ibu kalau karyanya dimuat, kalau karyanya bagus. Enggak, Ya. kalau kita kan YouTube kita nih laku sekian ribu. Ayo Ibu Bayu, tuh. Oh ke YouTube Bu, iya baik. Bu, nanti Bu kita balik ke YouTube. Ibu juga kasih jelasan ya maaf ya, literasi digital. YouTube itu Bu, kalau sudah 1.000 subscribe, 4.000 jam, nanti Ibu ngisi formulir di sana, mencantumkan alamat yang betul, nomor rekening yang betul, nanti tiap bulan dikirim. Kalau YouTube sip ya Bu, kita ke artikel ya Bu. Ini website juga hampir sama, kirimkan karyanya ke redaktur, nanti redaktur memuat karya kita, kalau memang karya kita cocok dan bagus, nanti Ibu akan diminta nomor rekening. Bu, karya Ibu dimuat, mohon maaf kami akan membayar honorarium untuk Ibu, minta nomor rekeningnya dikirim. Jadi sama-sama sebenarnya. Ya. Hitungannya per judul berapa? Itu tergantung kekuatan daripada redaktur masing-masing. Pak, kalau kabar Banten dulu berapa? Dulu itu kabar Banten itu 100.000. Radar Banten itu masih 100.000, macam-macam. Kalau di perpustakaan ini kan masih ada sih itu kan? 7,5. Berapa sih? 750. Makanya habis ini nulis artikel kirim nanti ke nanti minta alamatnya ke si Akang ya. Lah sabsip-sabsipnya doang. Udah keluar dari sini mah lupa, kan? Tapi semangat ya Bu ya. Iya. Ya ini ya sip yuk. Ini beberapa pengertian daripada artikel, beberapa artikel yang kita coba samakan ya. Menurut dari Ensiklopedia Pers Indonesia, media cetak ini artikel suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Bu, kalau nulis di koran itu paling 2,5 sampai 3 halaman. Nanti diajarin di sini, Pak, yang ditulis untuk artikel yang bagus seperti apa? Nanti ada di sini. Kita menggak kaleng-kaleng lah, langsung diberikan contohnya. Nih, Bu, dari Amerika Dictionary, menurut kamus di Amerika, artikel merupakan bagian dari tulisan non-fiksi dengan bentuk bebas, merupakan bagian penerbitan seperti laporan atau esai, laporan esai. Jadi Ibu kegiatan seperti ini bisa bikin artikel. Tuh, tadi tuh, kepala bidang tuh. Itu bisa dibuat jadi artikel itu. Bisa. Ternyata diketahui oleh kita yang mendapatkan insentif itu ternyata ada juga yang tidak mendapatkan. Padahal dalam konteksnya harusnya mendapatkan. Itu juga bisa jadi artikel. Makanya lamun di kepala dinas itu susah. Kalau nemuin orang susah, tulis. Tulis. Nanti dipanggil kita karena sering-sering sama. Saya lulus untir tangga dikenal orang, nggak dikenal orang. Demi Allah sampai kenal saya. Nggak ada kenal. Masuk situ ditolak, masuk situ tulus. Saya kan pandai nulis, hantem sama saya. Ujian nasional, menawar ujian mental, hantem sama saya. Nggak mempan di artikel, hajar pakai cerpen sama saya. Judulnya Guru Yusuf. Guru Yusuf membongkar ujian, Pak. Baru kemudian saya dipanggil oleh dinas. Bapak ini yang nulisnya, saya nulis, Pak. Kenapa Bapak nulis kayak begini? Ya kan itu kan Pak imajinatif, saya bilang. Tapi ceritanya kayak beneran, terserah Bapak kalau kayak beneran. Saya imajinatif, kan capek. Saya melakukan, demi Allah saya melakukan itu. Benar-benar. Untuk mencapai orang itu mengetahui saya harus bertahu dengan dunia menulis. Karena kalau salaman doang, siapa yang kenal dengan saya? Ibu salaman doang, cium tangan, udah selesai. Nggak bisa dikenal. Tapi harus ada mental berani. Iya, Bu. Saya pengen dikenal oleh Saddam Hussein. Oh, bukan Saddam Hussein, Barack Obama. Saya nulis antara Osama dan Obama. Membandingkan dua Osama bin Laden dan antara Barack Obama. Tulis saya di situ kan. Di situ dia Pak di Banten Raya. Apa yang terjadi? Dipanggil saya. Bukan dipanggil lagi saya, didatangin. Sama polisi. Kayak begitu siapa yang datangin saya? Polisi. Siapa yang datangin saya? Saya rumah saja pagi-pagi Pak. Saya mau dimasukin ke mobil. Saya takut demi Allah, saya takut. Karena saya pengen dikenal di institusi itu.
Betul, kenapa di institusi itu saya? Nggak saya sebut ya di wilayah ini ya. Jika institusi itu Pak, pagi-pagi maghrib didatangin saya. Ujung-ujungnya apa? Ngobrol apa keputusan saya. Ini pimpinan kami tidak paham dengan apa yang Bapak tulis. Bagaimana Pak? Oh Pak, saya jelaskan bahwa waktu itu tentang Osama dan Obama, lalu kedua menikmati kekerasan. Kasus Cikesit Ahmadiyah Pandeglang. Oh iya. Hajar sama saya itu bisa-bisa di media massa. Lewat artikel, didatangin lagi saya ya kan. Akhirnya saya jadi ghostwriter Kak. Ghostwriter, tahu ghostwriter? Iya. Tulis hantu. Iya. Tulis hantu. Wih, bayarannya mahal ternyata ghostwriter Bu. Setan-setan itu mahal Bu. Gede duit Bu. Ya, 4 kali sih jadi ghostwriter. Beri kontainer ya? Gila orang mau. Malah takut mah iya sayanya Bu. Ya, karena dengan cara begitulah kemudian kita dikenal orang. Ya kita nulisnya yang bagus-bagus, jangan yang mengada apalagi bohong-bohong, jangan. Yang bagus, fakta sesuai objektif. Tidak apa-apa. Gitu ya. Pada waktu itu kemudian orang pada kenal semua ya. Nah, kita lewat ini ya. Nggak usah kemudian. Ciri-ciri artikel Bu, singkat, padat, jelas dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Kalau ibu mau nanti dikasih aja ke ibu siapa karena nanti dibagi. Iya, iya Pak Erin dikasihkan aja. Wih, pukul mah gaya mengkena nih mah. Wih, kita gawe cuma 2 jam doang. Waduh, dia kasih kita ngisi materi. Kita kan lagi Pak. Kantor bahasa Banten Pak, ini kami dari Kementerian Pendidikan minta Bapak untuk ini Pak materi ini. Ibu nggak mau kesal itu. Saya lagi ngisi materi ini. Wih, sombong ini soal itu Pak. Kok gampang jadi. Pokok gitu Pak. Hari ini saya nyidang skripsi hari ini saya. Wih, sampaikan ke penguji 1. Gimana Pak? Saya nanti nyidangnya jam 8 malam aja. Bisa Pak? Bisa jam 8 malam. Siapin kopinya. Jadi sidang Pak. Walaupun pakai Zoom meeting kan. Dari Tangerang. Yang kedua sumbernya dari fakta yang ada. Jadi jangan ada Bu. Karena artikel itu bisa ditangkap Pak. Walaupun ini karena artikelnya kayak ilmiah, dia bisa ditangkap. Kalau kita mengada-ada menjelekkan orang tanpa fakta ya, lah iyalah. Makanya kenapa saya menghantamnya lewat cerpen? Nah itu kan cerpen Pak, imajinasi. Iya. Nah kalau imajinasi maka itu kan hayalan. Nah ini kan bukan hayalan. Ibu ngejelek-jelekin orang, ngejelek-jelekin lembaga tanpa data, tanpa fakta, urusannya polisi, undang-undang ITE lagi. Jelek-jelekin bayaran. Lah kalau fakta nggak apa-apa. Lah dibagusin bae balai alat. Bicaranya fakta ya Pak, bicaranya fakta. Yang kedua, bersifat faktual sesuai dengan datanya diketahui oleh si pengarang. Faktual itu maksudnya apa Bu? Yang sedang hangat diperbincangkan hari ini itu kemudian ditulis. Wong kejadian itu lawas, udah lama baru ditulis. Tidak ada redakturnya begini ya. Tulisan basi dikirim-kirim. Harus yang tua, yang hangat yang hari ini terjadi. Up to date. Nanti beberapa contohnya kita berikan. Bisa Pak ya? Bisa menjadikan artikel. Oh, yang mana itu? Bisa. Iya tuh. Bapak mah rada bercak ya. Bisa. Nikita Mirjani sekalian. Bisa baik ya. Bisa paramat tentang desain. Bisa. Bercak artinya apa? Lah pembahasannya bisa jadi apa ya? Ya apa ya? Lanjut Ibu. Ini yang keempat nih. Nih original dan bukan copywriting. Hasil pemikiran kita. Jangan plagiat. Kalau plagiat Ibu kena undang-undang ITE. Dan itu juga berbahaya. Ya, penulis kalau saya di penulis, tiba-tiba karya saya dimuat misalkan di Kompas. Tapi hasil plagiat dengan sendirinya seluruh media massa akan memblacklist nama saya. Bahwa kalau si A itu ngirim jangan pernah diterima karena karyanya plagiat. Nggak boleh. Jadi pemikiran kita. Ya. Kalau kita mengutip sumber ya boleh, kalau sumber bahkan ada aturan mainnya. Gitu ya. Dan referensinya boleh, ya. Ya. Kang. Tuh, sampun. Oh iya. Aja ada tuh ngisi-ngisi. Baterainya lemah kayaknya, Kang. Iya. Isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Jadi kita melihat sumber-sumber yang tadi itu bisa tuliskan. Lalu kemudian kita juga boleh mengutip, menguak untuk pengambilan referensi. Data-data itu boleh, bahkan diharuskan untuk memperkuat tulisan kita. Isinya bisa berupa pemaparan geografi tokoh, tentang tokoh juga boleh, kisah-kisah perjalanan boleh, argumentasi, peristiwa atau hal fakta lainnya. Sangat memungkinkan semua bisa ditulis. Pengemis paramat bisa ditulis. Paramat lampu merah mati terus bisa ditulis. Paramat banjir bisa ditulis. Paramat tong sampahnya cekak-cekak bisa ditulis. Kuwabe bisa ditulis. Tinggal peka atau tidak kitanya terhadap fenomena-fenomena tadi. Ya,
Misalkan, ya malas nulis katanya. Misalkan rebutan BLT bisa ditulis. Bisa ditulis. Ya, fakta-faktanya dimunculkan. Misalkan dengan kondisi sekarang, misalkan selain BLT, anak-anak belajar online, tulis itu. Mencerdaskan atau membodohkan, nah itu bisa ditulis. Iya, harus keren lah, penulis harus keren. Gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Jadi kalau kita mau menulis itu, kebutuhan pembaca itu apa? Sekarang ini kebutuhan pembaca itu apa? Di YouTube juga sama, Bu. Kebutuhan hari ini pembaca itu apa? Penonton itu apa? Itu yang kita bahas untuk mendapatkan view yang banyak. Media massa, kalau sesuatu itu sedang hangat sekarang, lalu muncul sebuah artikel, maka dimungkinkan orang akan membeli koran dengan banyak karena sedang ada informasi yang hangat saat ini. Tapi ini Pak, misalnya kan informasinya udah seminggu yang lalu. Ya. Kita mau buat surat, mau menuliskan artikelnya karena belum dimuat di koran atau majalah, kita mau buat bisa nggak? Bisa. Itu termasuk Sepanjang beritanya tidak basi dan masih terus berkelanjutan, sementara orang tidak ada yang nulis, itu bisa dimuat. Bahkan bisa jadi ditunggu, Bu. Bisa ditunggu. Kok ini ada masalah nggak jangan ditulis? Bu, saya katakan, saya mengamati media-media massa di antara media online, digitalisasi semacam itu. Kualitasnya itu agak menurun. Mohon maaf, agak menurun. Republika saya lihat cerpennya, itu kualitasnya menurun. Koran-koran. Kenapa? Karena orang ketika menulis itu sudah tidak lagi berburu dengan media massa. Bahkan nulis di website sendiri juga sudah ditulis. Di blog sendiri, Pak. Facebook sendiri, Pak. Instagram sendiri. Di WhatsApp sendiri. Jadi sekarang bukan sesuatu yang apa gitu ya. Dulu di tahun 2000 nulis di koran Radar Banten itu seolah-olah gagah. Karena kita berjumpa dengan para dosen, rebutan. Nah sekarang kenapa Pak ini kolom esai nggak ada? Ya gimana kita mau muat para wong yang ngirim karyanya sudah tidak ada. Orang sudah pada kurang ya. kurang sekarang. Sekarang Bu, matinya para penerbit. Siapa yang berani menerbitkan situasi sekarang? Mati penerbit. Wong saya juga itu Ibu dan Darah Kopi Parasa Dadu jarang yang beli. Karena nggak bisa acara bedah buku kan. Itu yang kedua yang mati PH film. PH film itu mati sekarang. Siapa yang berani bikin film miliaran sekarang? Lebaran bioskopnya ditutup. Nah, jadi sekarang semuanya itu berorientasinya ke digitalisasi. Penerbit sudah ada namanya gramedia.com. Penerbit Gramedia. Digitalisasi. Artis-artis sudah nggak ada yang nonton TV, bikin YouTube sendiri. Abi Ahmad bikin YouTube sendiri. Ditinggal Trans TV. Terkenal sendiri. Ibu bisa terkenal sendiri sebenarnya. Cuma ibu mah terlalu kalem, terlalu sami'na wa atokna, tidak ada perlawanan. Malu mau masuk YouTube ya? Enggak apa-apa ibu begini, masuk YouTube itu, sebentar. Masuk YouTube itu tidak semena-mena wajah kita ibu. Mentang-mentang wajahnya jelek misalkan malu, tanpa dimasukin ke YouTube udah jelek. Nggak usah ngejualin wajah. Kita mah bukan dagangan wajah, bukan. YouTube itu. Ibu hobinya misalkan merawat bunga. Bunga apa kok? Oh, ibu dipajang wajahnya. Ini bungaku. Enggak gitu. Ini bicara tentang digitalisasi, literasi digital, merawat bunga. Ibu mah ambil aja foto-foto bunga yang bagus, dikasih ada suara ibu di sana, dijelaskan sama ibu. Enggak mesti jualan wajah. Kalau artis baru jualan wajah. Kan kita mah bukan artis. Tapi jualan ilmu. Itu yang bisa dijual. Nah itu loh Bu. Ih Pak, jadi saya mah malu Pak, jikanya nggak pede. Emangnya pede urusan pede orang ngedol rai. Kalau di blog bedanya gitu. Kalau blog bahkan nulis. Tulis. Kalau itu Lah ya bisa, Ibu itu masih silahkan dipilih. Arep di blog tapi YouTube ta, arep di tutorial.co ta, mau di gramedia.com, yang penting kan intinya nulis. Gitu. Ya. Kenapa Bu? Akun. Adakan kegiatan lagi, minta diajari buat YouTube katanya. YouTube pendidikan. Nanti usulnya nanti ke Pak Edi ya Bu ya. Nanti diajarin sama Bu. Konten-konten YouTube itu. Iya, tapi yang bagian gini-gini jangan diikuti. Ya jangan. Keren-keren sih boleh Bu. Wih, nggak apa-apa ya. Sebentar, Ibu suka hobi apa? Makan. Hobi tanam. Tanaman apa yang suka hobi tanam? Apa aja? Udah.
Dia nanti judul channel YouTube-nya hobi tanam. Udah jadi channel YouTube. Isinya nanam pisang, nanam kacang, segala isi. Kan hobi tanam. Ini apa ibu suka hobi apa? Masak. Belanja. Pak Rahmat, ini bisa belajar bagaimana belanja mengeluarkan uang tapi dapat uang. Ya, namanya hobi belanja. Channel YouTube hobi belanja. Ibu keliling ke mulai dari kampung lalu ke pasar-pasar, cari toko-toko yang paling murah. Lalu ibu liput. Barang ini adalah kerudung Agnes Monica ya, kerudungnya. Kristen lah Agnes di kamar ngekerudung. Maksud kita Sakti. Ibu di sana, kerudung ini kalau beli di Jakarta harganya sekian, tapi di toko ini ya para YouTuber harganya 150.000. Jangan lupa ya kalau mau beli, nih lihat ya, ada ini. Yang nonton berapa? Bu? Ibunya dikasih gratis, channel YouTube-nya banyak yang nonton, dapat gratis, dapat picis, dapat uang. Dimungkinkan di era digitalisasi ini, mohon maaf ibu, mohon maaf, yang sulit tidak bisa main di wilayah digitalisasi akan tertindas. Mohon maaf, saya mengamati channel-channel YouTube, jutaan channel YouTube karena saya pasang IndiHome. Kata saya, coba ibu, anak ayam disemprotkan. Anak ayam warna kuning, warna hijau, warna oranye. Anak ayam kan dimasukin ke itu Kang, ke itu tuh ke wadah segini. Saya amati yang nonton, yo puluhan juta. Anak ayam dikasih warna-warni. Sekarang saya tanya, Bapak bisa nggak bikin anak ayam warna-warni? Bisa nggak? Disemprot bisa nggak? Bisa. Ya maksudnya jangan yang warna-warni dari air, jangan. Disemprot anak ayam. Pak, nyemprot ini bisa kalau untuk bikin anak. Kalau anak manusia mah bisa. Iya ini mah ya, anak manusia ini ya. Ibu dan Bapak, jadi jangan berpikir bahwa kalau kita menghindar dari literasi digital, mohon maaf lah. Demi Allah tertinggal loh, tertindas. Nggak mau ini, nggak mau itu. Hei, sekarang ibu-ibu belanja tuh nggak mesti ke Ramayana. Tiap sore gak saya capek dari main itu apa? Paket Assalamualaikum, paket. Apa Pak? Langsung COD. Waduh, kata saya. Tadi dulu Pak, tadi dulu. Mamanya nggak ada. Atau bongkar dompet saya. Karena COD. Tiba-tiba datang lagi anak saya yang kecil, seumur bapaknya ini belum pernah saya pesen gosen GoFood, belum pernah saya, kecuali saya Grab ya, karena kepentingan misi materi atau di luar Grab. Tiba-tiba datang nih Pizza Hut atas bapak ini, atas nama Raidi. Nah Raidi mah anak kita jadi tahu Pak, ini pizzanya, terus belum dibayar, becak kan, gila kan. Pak, jangan menghindar dari literasi karena kita sudah masuk ya. Lanjut ya Bu ya. Lalu apa sih tujuannya? Misalnya seorang siswa sekolah yang diberi untuk menulis sebuah artikel untuk siswa. Yang kedua, artikel yang tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal, terserah itu apa saja. Kebanjiran, kemudian pendidikan, olahraga, ini muat di artikel. Lalu kemudian selanjutnya ada tujuan entertainment, ini sifatnya adalah untuk menghibur pembaca. Eksistensi, artikel yang ditulis untuk menjadi penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. Kalau yang ini apa contohnya Pak Rahmat? Ada seorang dokter, lalu kemudian Anda menulis tentang penyakit dan pengobatan. Dia akan menunjukkan eksistensi dia bahwa dia adalah pandai di bidang kedokteran. Saya dalam bidang menulis, untuk bidang eksistensi saya akan menuliskan tentang tips-tips menulis, cara-cara menulis cepat. Bagaimana cara memenangkan lomba, bagaimana lomba juara nulis artikel, lomba esai, lomba cerpen, novel, dan lain-lain. Maka dalam konteks eksistensi, dia sedang menunjukkan eksistensi dia di bidang yang dia miliki. Kemudian ada kreatif, untuk penyaluran suatu ide. Saya bisa, misalkan saya dalam konteks bahasa Indonesia, misalkan saya menemukan satu ide, bagaimana cara menulis puisi cepat, bagaimana cara menulis artikel cepat. Ini menemukan ide dan gagasan. Atau kemudian saya bisa memberikan masukan-masukan terhadap hal-hal persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya nulis artikel, solusinya saya sampaikan kepada mereka. Ini untuk menyampaikan ide, sesuatu ide, ya. Lalu yang keenam, pemecahan masalah, ya. Banyak kerumitan di pemerintahan kita nulis di koran lewat artikel. Kalau kemudian karya kita itu Pak, artikel kita itu dianggap masuk akal oleh mereka, Ibu jangan lupa, pasti Ibu akan diundang. Bukan mau dimarahin, Bu diundangnya. Anda menulis artikel ini,
Saya lihat Anda ini kompeten dalam bidang ini. Coba Anda jelaskan kepada kami, karena masalah ini adalah masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka pada itu, ketika ada cocok, maka Anda akan saya minta untuk menjadi pemateri dalam seminar ini, untuk membahas ini. Nah, kalau sudah sampai pada saat itu, Ibu dan Bapak, Ibu akan di mana-mana itu akan pasti diundang. Akan diundang. Misalkan dia ahli jembatan. Jembatan roboh tuh kalau sama dia, ketahuan berapa biayanya, berapa lama pembangunannya, dia akan dipanggil di mana-mana ketika terjadi banyak bencana. Dan itu banyak. Ini di wilayah pemecahan masalah. Kenapa Pak? Jembatan Merokok sudah. Oh, berapa ya? Si Bapak mengelawak banyak. Jembatan Merokok. Iya Pak, bener rokok ya. Ambruk ya Pak ya? Jembatan ambruk ini. Mantap nih Bapak ini ya. Ada ngelawaknya juga. Makasih Pak, biar nggak ngantuk ya. Kalau ada orang yang ahli menulis buku misalnya, maka dia dalam konteks tujuan pemecahan masalah, siapapun orang yang kesulitan menulis buku, hubungi itu orang, panggil itu orang, undang seorang, dia akan mudah membagikan bagaimana tips-tips menulis buku. Saya kira-kira seperti itu. Lanjut. Halo. Lalu kemudian pada umumnya bagian yang artikel, Ibu dan Bapak sebenarnya ini sudah sangat umum sekali, sudah pada bisa semuanya ya. Ini ada apa, ada kepala, kemudian pertama itu judul, lalu ada nama, ada pendahuluan, isi, dan ada penutup. Karena ini kan sifatnya itu dan Bapak, sifatnya itu kan hanya 2,5 sampai 3 halaman. Artikel yang ini cukup untuk orang ya. Kita nggak akan membahas artikel yang penelitian, karena itu mah biarin di dunia kampus kan. Kemudian juga ada namanya Bu, penulis mencantumkan nama di artikelnya. Dalam menulis artikel dapat dilakukan sendiri maupun berdua. Tapi yang berdua itu jarang Ibu dan Bapak. Artikel berdua itu jarang, kesannya kayak gotong royong. Nah iya lamun orikan Bu, lamun ditolakkan izin Bu, 2 orang nulis ya dapat 1 pun. Boleh juga, tapi jarang. Rata-ratanya adalah 1, ya. Nah ini Bu, pendahuluan, intro atau pendahuluan merupakan kalimat atau paragraf pembuka sebagai awal penulisan. Isi ya, seperti itu. Penutup, nah nanti Bu saya, nah itu contohnya nih. Ya. Bu ini contoh artikel paling sederhana. Tapi kalau untuk dikirim ke koran, ini agak berat Bu, karena terlalu singkat dan sedikit. Ya, contohnya nih artikelnya. Apa? Tulisannya tentang integritas. Kritik paling tajam untuk bangsa Indonesia saat ini adalah kehilangan integritas. Kita sebagai bangsa dipandang semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran. Carut marutnya hukum di negeri ini sebagai pertanda nyata bahwa hukum dan aturan itu sangat relatif, tergantung siapa dan bagaimana hukum itu diperuntukkan dan diberlakukan. Integritas adalah sikap konsisten terhadap apa yang diucap dengan apa yang diperbuat. Ia bisa berarti satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Kalau di atas mimbar dia berpidato, mari kencangkan ikat pinggang, mari hidup sederhana, mari berantas korupsi, maka dalam perilaku keseharian pun dia akan benar-benar mengencangkan ikat pinggang, hidup sederhana dan tidak korupsi. Ini tentang integritas. Berlawanan dengan integritas adalah hipokrit, perilaku yang tidak konsisten antara yang diucap dengan yang diperbuat. Mulut berbusa mengatakan kencangkan ikat pinggang, hidup sederhana, anti korupsi, tetapi sehari-hari terlihat perutnya buncit, kebanyakan makan, kemana-mana, naik mobil mewah dengan pengusaha, kerjanya berpolusi. Manusia-manusia semacam inilah yang sekarang ini justru makin banyak jumlahnya di negeri ini. Ini tentang korupsi ya. Lihat. Integritas berbeda dengan jujur. Dalam integritas otomatis terkandung makna jujur. Artinya orang yang memiliki integritas sudah pasti orang yang jujur, karena cenderung mengatakan hal-hal positif untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebaliknya orang-orang jujur belum tentu memiliki integritas, karena jujur lebih mengarah pada apa yang diperbuat, itulah yang diucap. Dengan demikian dalam kejujuran masih terdapat ruang untuk mengatakan hal-hal yang negatif bila yang diperbuatnya adalah hal-hal yang negatif. Dari perbandingan ini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa integritas memiliki nilai lebih dibanding kejujuran. Orang dituntut membangun sikap berintegritas daripada berkejujuran. Mengapa demikian? Integritas hanya dapat diperoleh dengan membangun komitmen pribadi yang sangat kuat, perilaku konsisten, pola pikir dan pola sikap, karena keduanya harus selalu berada dalam ukuran nilai yang jelas dan positif. Sedang jujur terkadang perlu pemaksaan untuk mengakuinya. Seorang penjahat perlu disiksa sampai babak belur dulu sebelum berkata jujur. Nah ini contoh artikel saya. Refleksi 20 tahun Provinsi Banten mencari kebanggaan Banten di antara reruntuhan sejarah, kaleng rombeng peradaban dan gombal politik. Nah yang tadi di buku ulang tahun Provinsi Banten. Nah itu seperti itu Ibu dan Bapak. Kalau ini bicara tentang politik, Ibu Bapak bisa bicara tentang keseharian Ibu dan Bapak, tentang kenakalan siswa bisa, tentang pembelajaran yang sekarang online, ya, online jurang daring ini, itu bisa ditulis. Ya. Bagaimana ke depannya?
Oke, Ibu, kita lanjut ya. Biar nanti Ibu jaga baik. Ini yang punya saya tadi, ini banyak sekali, ini berapa? Hampir 7 halaman. Karena ini dimintanya cukup banyak. Gombal politik. Ya, ini tulisan saya. Ini nama saya. Nah, Bu, kita berangkat dari sini nih. Ya. Kita berangkat beberapa isu menarik untuk dibuat sebuah artikel. Contoh satu, Ibu dan Bapak ya. Ini ada gambar anak-anak sedang belajar. Kalau kita mau buat judul pendidikan di tengah pandemi, maju atau mundur? Ya. Kalau mundur harus ada faktanya, Bu. Ya. Kalau menurut Ibu misalkan mundur, ceritakan. Tapi misalkan anak Ibu malam-malam bukannya belajar malah keluyuran, anak-anak diwawancara